Jadi sahabat era sekalian, mungkin sobat era sekalian penasaran ya dengan orang satu ini kok vokal sekali ngomong tentang Verdi Sambo ya, atau kasus Brigadir Yosua, dan juga ngomong soal KM 50. Padahal biasanya kalau yang ngomong KM 50 itu mantan FPI wajar ya kan, kalau itu PA 212 wajar, kalau ini agak kurang wajar. Alvin Lim, selamat malam bro. Iya, malam Pak Rafli. Iya, luar biasa Alvin Lim ya. Beliau ini kelihatannya punya nyawa rangkap ya, punya mental rangkap ya. Cuma istrinya yang ketar-ketir. Kesini bawa istri ya. Jadi saudara sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti ya, karena kita live ini, Bung Alvin ya. Boleh. Oke, saya panggil Bung Bro ya. Oke, kita santai-santai ya. Bung, tentu sobat era sekalian heran ya. Tadi saya sudah bikin juga videonya, banyak yang menonton ya. Baru kira-kira 1 jam yang menonton sudah puluhan ribu ya. Soal statement Anda yang keras mengenai tentu kasus Yosua dan KM 50. Kasus Yosua dan KM 50 dalam perspektif saya ini adalah soal tragedi kemanusiaan ya. Tapi banyak orang yang mendekatinya dari perspektif sara, suku, agama, ras, antar golongan. Di Yosua ini tereliminasi soal perspektif sara, masyarakat kompak. Tapi di KM 50 yang korbannya 6 nyawa, seolah-olah kagak ada orang yang peduli, terutama kalau dia dipersepsikan pendukung Presiden Jokowi. Jadi yang ribut itu cuman orang FPI, cuman PA 212. Betul. Orang-orang yang katakanlah disebut kadrun-kadrun kira-kira begitu. Iya. Nah begitu ada seorang Alvin Lim yang jelas bukan kadrun ngomong soal KM 50, orang tentu penasaran. Bro, silakan elaborasi soal dua ini, soal apa yang Anda observasi soal Brigadir Yosua ya, kasus ini, dan apa yang Anda observasi soal KM 50. Nanti saudara sekalian, pada bagian kedua kita akan ngomong soal judi ya. Betul. Atau soal isu lainnya. Nah, kita ngomong ini dulu, cut, istirahat, ngomong yang lain. Silakan bro. Oke, makasih Bang Rafli ya. Bang Rafli. Iya. Jadi gini Bang, kalau kita bicara tentang apakah itu kilometer 50 atau Joshua, ini kan kita sebenarnya sedang bicara tentang hukum ya. Iya. Tentang kasus hukum pidana. Nah, ketika saya menyampaikan setuju tidak setuju saya dan pandangan saya menyampaikan pandangan saya sebagai seorang lawyer, sebagai seorang opini hukum. Nah, sebagai seorang ahli hukum, kita tuh nggak bisa mencampur adukan suku, agama, ras di dalam pemikiran, Pak. Karena yang namanya hukum itu, ya kan, ada yang namanya equality before the law. Di dalam equality before the law, kalau kita berasas balik dari Yunani, itu kan lambangnya Dewi Justitia. Itu dia pakai timbangan, dia pakai pedang, dan dia pakai tutup mata. Kenapa tutup mata? Jadi dia nggak tahu siapa yang diadili, gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya saya sebagai seorang Kristiani, ya kan, saya jujur sama Pak Habib Rizik nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Juga saya pertanyaan saya pengen ketemu dan pengen kenal nggak? Nggak masalah kita. Nggak masalah. Nambah temen tuh nggak ada salahnya Bang. Musuh satu terlalu banyak Bang, tapi kalau teman 1000 masih kurang gitu kan. Jadi nggak pernah kenal, saya juga bukan saudara, nggak pernah ada hubungan bisnis atau apapun. Tetapi kenapa saya melihat ini menarik ya kan? Karena gini loh, saya miris melihat di mana ini negara sebenarnya kan mayoritas orang Indonesia, orang pribumi lah istilahnya. Kalau sedangkan saya orang bilang keturunan, dia bilang Cina lah atau di mana dari nenek moyang saya kan. Tapi walaupun saya lahir di Indonesia. Ya, itu yang paling penting. Ya. Kalau Anda lahir di Indonesia, warga negara sejak kelahiran, itu termasuk orang Indonesia asli. Betul. Ya. Maksud saya ini dari nenek moyangnya nih ya kan. Saya melihat Indonesia ini mayoritas awalnya pribumi. Tetapi Bang, yang saya lihat ini yang saya miris, mereka ini dibuat berantem satu sama lain.
Ini yang saya lihat sendiri gitu. Jadi ada golongan pribumi elit, nanti dibikinlah golongan pribumi radikal. Saya nggak tahu siapa yang bikin gitu loh. Jadi dibikinlah kadrun lah, kecebong lah, kelelawar lah gitu kan. Sebenarnya saya lihat ini semua adalah salah satu taktik divide et impera. Sebenarnya taktik ini untuk memecah belah. Kamu faksi sana, saya faksi sini loh. Nah, hal inilah yang saya lihat ya membuat perpecahan, sehingga ketika seseorang dijolimi, ya kan, tidak ada rasa simpati di situ untuk secara hukum dituntaskan. Karena dia melihat antipati, biarin aja, yang itu mah nggak usah, biarin. Padahal kalau kita malah bicara, ada yang mengucapkan selamat tuh. Kenapa? Ada yang mengucapkan selamat, ngirim papan bunga, karangan bunga ke Polda Metro Jaya karena sudah dalam tanda kutip menembak 6 orang itu. Itu kan zalim sekali rasanya. Betul Bang. Jadi saya nggak melihat seperti itu. Jadi kita hidup di Indonesia, bahkan saya 10 tahun di Amerika pun saya minoritas juga di sana. Ya kan, jadi kita sudah merasakan. Dari tahun berapa bro di Amerika? Di Amerika dari tahun 95 sampai 2005 saya. Oke, 95 sampai 2005. Ya kan, minoritas juga. Sering juga di sana kalau kita ke yang daerah ekstrim kayak Texas, daerah East gitu kan. Sama, mereka juga ngatain kita kalau kayak orang hitamnya nigger lah, kalau orang Cinanya cing lah gitu kan. Ya kita udah biasa aja karena kita melihat orang yang seperti itu tuh belum dewasa Bang, secara mental. Nah makanya ketika selama ini orang nggak pernah menanyakan saya karena saya bukan public figure. Saya memulai LQ, ketika saya mulai LQ, disitulah kita harus LQ itu law firm yang bersangkutan ya? Law firm saya, jadi LQ itu legal quotient. Jadi kita harus cerdas secara hukum. Nah cerdas secara hukum berarti kita melihat, memandang sesuatu, nggak bisa kita masukin unsur sara di situ. Dimulailah, makanya kita law firm kami ya kan, kami nggak memandang itu sara, mau itu Muslim, mau itu Buddha, mau itu Kristen, diintimidasi sama oknum, kita pasti akan lawan, kita akan bela. Nah hal yang sama kita melihat loh, ini apa nih kilometer 50, mereka bilang selama ini LQ nggak bicara. Enggak juga, kita setahun ini sudah berbicara, cuma selama ini karena kita baru, kita nggak terkenal Mas. Jadi karena kita nggak terkenal, orang belum tahu. Berubah Mas, Bang aja. Iya Bang. Masih muda soalnya mukanya. Lalu kemudian sekarang lebih banyak ngomong, begitu ada Brigadir Joshua, kemudian ngomong juga KM 50. Apa yang bro lihat dalam KM 50 ini yang dalam perspektif hukum kok seperti mengoyak-oyak keadilan? Apa yang dilihat? Jadi masalah itu saya bawa awalnya itu di dalam video podcast saya ya, di LQ itu adalah dua hal Bang. Satu itu adalah masalah kilometer 50, yang kedua masalah kebakaran Kejagung. Kenapa? Karena asal muasalnya saya berbicara itu, saya melihat kesamaan, similarity between antara kasus Brigadir J dengan kilometer 50 dengan kebakaran di Kejagung, yaitu orang dan timnya itu timnya Fedy Sambo. Jadi tim yang penggebuk di KM 50 itu timnya Jerry Siagian, antara Jatandras sama Kamnek. Saya tahu sendiri karena saya juga dipersekusi sama Kamnek. Jatandras itu kejahatan keras ya? Kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dan kekerasan. Kalau Kamnek? Kamnek keamanan negara. Keamanan negara. Di di Polda Metro. Dan ini yang terlibat dalam kasus Joshua ini juga ada Jatandrasnya, ada Kamneknya kayaknya. Betul. Jadi Fedy Sambo ini kan dia irjen, ya kan. Mereka ada yang namanya Satgasus. Kalau Satgasus itu nggak dihentikan, nanti itu ketuanya pasti bakalan si Jerry Siagian ini, yang Wadir ini yang kena rekayasa. Wadir, itu tim Wadir Reskrimum yang baru aja dicopot jabatannya. Betul. Karena kenapa? Beliau itu memiliki karakter yang sama kayak Fedy, yaitu tegas, kejam. Gitu. Nah kita melihat di situ Bang. Kenapa saya melihat seperti itu? Saya waktu itu juga dikriminalisasi dan sempat masuk di dalam penjara. Saya mau klarifikasi dulu bahwa di KM 50 yang beroperasi ini dari Jatandras, Kamnek, sama Resmob. Dan Resmob. Betul. Anda taunya info dari mana deh? Saya lawyer, teman-teman saya polisi juga. Jadi mereka kalau misalnya ini cerita sama saya, Bang sorry ya yang ini begini, sorry ya. Jadi saya dapat informasi itu ya saya tahu sendiri Bang.
Apa yang Anda ketahui dalam konteks KM50 itu misalnya? Jadi dalam konteks KM50 itu sebenarnya kan mereka tuh sudah menyerah. Tapi disinilah ada tim gebuk di mana mereka mau show power. Kenapa? Karena tim sebelumnya yaitu di bawah Nana Sujana kan seolah-olah tumpul terhadap Habib Rizik. Nah inilah mau seolah-olah timbul sebagai pahlawan bisa menyelesaikan. Makanya kan mereka pada naik pangkat itu. Dinaikkan pangkat, Nana Sujana dipindah, Fadil Imran masuk. Tapi Fadil ini pintar. Fadil ini nggak pernah ngotorin dirinya sendiri, dia suruh orang selalu. Gitu loh. Jadi kalau yang kayak contoh kasus Brigadir J, itu sebenarnya dia udah dikasih tahu dulu sama Ferdy Sambo. Ferdy juga nggak bodoh, dia kan tahu kalau misalnya dia telepon Kapolres, pasti kan ditanya udah izin belum sama atasan saya. Dia udah justru diutuslah si Budi Erdi ke Kapolres Jakarta Selatan ke TKP. Untuk ke TKP. Yang mengutus? Ya pasti sepengetahuan perizinan Kapolda lah. Oh itu maksudnya. Itu common sense ya. Nah, makanya Kapolda nggak datang langsung. Itu bukan informasi tapi common sense-nya ya. Oh informasi ini tadi saya ada teman saya juga yang ditelepon sama Budi Erdi. Budi Erdi ini komplain, dia bilang dia tuh jadi tumbal karena kenapa? Karena dia merasa siapa namanya nih, dia merasa si Kapolda ini pintar gitu loh. Suruh dia yang jalan, makanya dia kena. Di situ. Nah, terus sehingga ya si Kapolresnya ini kan akhirnya dicopot kan karena dia yang tim yang jalan. Hari ini dicopot ya. TR-nya kemarin. Iya, TR-nya kemarin ya, tapi diberitakannya hari ini. Iya, itu dia. Dicopot, dimasukkan semua ke Yanma, pelayanan markas. Itu orang nggak ada kerjaan semua di situ. Jadi kita lihat ya logika aja lah anak SD lah. Kalau Kapolres atasannya siapa kita tahu. Direktur Wadir, ini direktur diperiksa Aryadi ya kan. Wadirnya udah kena. Nah Wadir 3 kasubditnya juga udah kena. Ya, tapi kan? Dirnya juga diperiksa kalau nggak salah ya. Kenapa? Dirnya juga diperiksa nih hari ini kan? Dirnya diperiksa juga kan hari Engki, karena itu kan atas desakan massa kan. Tapi kan sebenarnya kita kalau lihat lah anak buahnya itu atasnya mereka siapa ya kan pasti Kapolda. Karena kalau di atas Dir itu Kapolda ya? Kapolda dong di atasnya direktur, kan? Iya, Kombes. Jadi bintang satunya itu Waka, tapi Waka itu nggak mengurusin situ, biasanya Kapolda. Oke. Jadi bro, apalagi yang ingin bro sampaikan? Terus di kilometer 50 itu kita lihat ya kan ketika itu terjadi terus dibilang ini ada penyelewengan gini bang, izin simpelnya aja. Ada perbedaan antara polisi sama militer dan ada perbedaan antara penanganan sipil dan penanganan perang terhadap Pak Habib Rizik ini. Ini dia itu saat itu belum tersangka loh. Iya. Baru panggilan loh saksi untuk jadi TSK. Saksi, iya kan. Baru mau diperiksa sebagai saksi. Iya, next sidik saksi biasanya 1x24 jam naiklah TSK lah, kita tahu lah. Cuma kan maksudnya secara resmi status TSK itu belum ada. Jadi semestinya upaya paksa itu seharusnya belum bisa dilakukan. Tapi ini dia sudah dibuntuti terlebih dahulu kan di situ. Jadi ini kita udah lihat pasti deh kita sebagai orang hukum ya, saya cuma melihat satu hal. Kalau proses formilnya salah, materialnya pasti ngawur. Proses formil itu hukum acara, bang. Jadi kalau polisi ini kan ada yang namanya KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, hukum formil. Nah, kalau dia aturan-aturannya dia langgar, itu pasti ada rekayasa nantinya. Itu selalu seperti itu. Kalau yang saya lihat ya ciri-cirinya. Karena kalau dia mau lurus aja, jadi ikutin aja hukum acaranya. Kenapa dia nggak mau ikutin? Nah, yang janggal CCTV hilang, sama nih kayak yang kasus Ferdy Sambo hilang CCTV, ya kan. Terus penyensoran juga sama, jangan banyak bicara tentang ini itu. Nah, terus orangnya pun ketika dibilang tembak-menembak sama awalnya. Iya, jadi dibilang seolah-olah bela diri di situ. Karena kenapa dia mau bilang supaya ini tuh alasan pemaafnya ada, gitu, alasan pembenar. Nah, masuklah di situ juga adalah dengan si Propam ini, Pak. Jadi Propam ini saya lihat di TV itu yang ngomong Hendra Kurniawan yang saat itu jabatannya
DNA dia kalau nggak salah masih, atau belum karopaminal dia. Ya, yang jelas waktu press conference tanggal 7 siang itu, Hendra itu ada loh ada 3 orang kan? Betul. Ada Dudung kan, Maijen Dudung, ada kemudian Irjen Fadil Imran sama Hendra. Betul. Jadi posisi Hendra itu di sebelah kiri kalau nggak salah. Betul. Gitu. Itu sebagai apa pada waktu itu? Hendra ini mewakili dari propamnya. Oke. Jadi seolah-olah dia sudah mengecek, sudah disertifikasi polisinya, polisi ini benar, sudah sesuai prosedur. Sudah disertifikasi lah. Ya. Nah, jadi hal yang sama ini kita lihat signature-nya, kesamaan ini yang saya bilang tadi di awal, similarity ini. Jadi kalau kita ngomong logika, Bang, ya kan, mau logika hukum, ya kan, sama apa yang dilibatkan forensik. Iya. Forensik kalau kita tahu yang pertama aja bisa dipalsukan atau bisa ada penyelewengan, lah gimana tentang yang kedua dan ketiga? Ya, itu satu hal, ya kan. Terus kita lihat kejanggalan yang dilakukan Ferdy Sambo ini bukan cuma terhadap kilometer 50, tapi juga terhadap kebakaran di Kejagung, ya kan. Nah, inilah menyatakan seseorang kalau apalagi polisi dia berani melawan hukum, itu berarti karakternya, integritasnya itu kita patut pertanyakan. Nah, yang namanya integritas itu nggak mungkin sekali, Bang. Jadi kalau memang dia integritasnya, sorry ya, bobrok, ya kan, bibitnya dia buruk, nanti dia berbuah. Buah busuknya itu bukan cuma satu, pasti ada banyak. Oke. Itu loh maksud saya. Jadi karena kalau kita udah tahu karakternya itu kait mengait ya. Iya. Nggak mau dia sendirian gitu kan? Nggak bisa, Bang. Kalau integritas itu beda. Integritas itu kalau cara orang berpikir, misalnya dia berpikir it's okay for me to accept bribe, ya kan? Ya sekali dia terima, nanti dia akan terima lagi kedua, 3, 4, 5 kali. Tapi kalau dari awal dia bilang no, ini terlarang, ini tidak akan, sekali dia nggak lakukan, kedua, 3 juga nggak akan lakukan. Kita talking about habit, integritas dan behavior soalnya di sini. Bro, ada satu hal yang menurut saya agak berbeda dari sisi pemerintah ya soal KM50 dan Brigadir Joshua ini. Dalam Brigadir Joshua, pemerintah agak aktif, bahkan sangat aktif. 4 kali Presiden Jokowi mengatakan dibuka, jangan ada yang ditutupi. Walaupun bahasanya dia bilang saya pesan ya. Saya kritik itu, mestinya perintah dong, masa pesan. Dan pesan itu betul-betul dijalankan oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bahkan Mahfud hadir di podcast berapa kali saya lihat ya, dan sangat vokal sekali ngomong soal ini. Tapi saya tidak melihat itu di KM50. Kalau Bro sendiri gimana melihatnya? Jadi saya lihat unsur kasus ini adalah berdasarkan unsur berita, Bang. Unsur berita adalah seberapa bisa viralnya sebuah berita, tergantung subjeknya dan objeknya. Jadi kalau kita bicara subjek Brigadir J, yang dimana subjeknya sebenarnya bukan Brigadir J-nya, Ferdy Sambo. Karena terjadinya di rumah Ferdy Sambo, Bang. Iya kan. Sedangkan yang ini adalah seorang pengawal, ya kan. Tapi kan ada Habib Rizik di situ. Ada Habib Rizik di situ. Nah, tapi kalau kita lihat Habib Rizik ini, sorry ya, sudah dicemari namanya dengan pemikiran orang adalah kanan, seolah-olah as a bad guy. Bukan cuma kanan, the bad guy. Jadi gini, jujur ya, saya nggak kenal beliau. Tapi kalau saya cuma melihat beliau dari apa yang saya baca, sorry ya, saya akan berpikir dia orang jahat. Kalau dari apa yang saya baca aja loh. Karena yang saya baca itu semua isinya jelek, Bang. Di Babe itu saya lihat kan, dia bilang dia mau buka khilafah lah, dia nggak mau ikutin perintah lah, dia datang dibilang, jadi dijelek-jelekin di situ. Media framingnya begitu ya. Sedangkan selama ini yang terjadi dengan kepolisian kan, kita tahu polisi banyak mafia, tetapi seolah-olah ini adalah angel. Sehingga ketika ini jatuh, orang kaget. Value-nya beda. Kalau ini karena memang udah di label buruk, ya biar sama dari aja. Polisi dan juga ini mohon maaf ya, dengan penegak hukum yang lainnya, kenapa pejabat-pejabatnya itu ketika pensiun selalu dapat reward? Padahal saya menganggap bahwa sejak reformasi belum ada pimpinan hukum kita yang berhasil membersihkan mafia itu ya. Ini mohon maaf ya, baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian. Tapi pemimpin-pemimpinnya selalu dapat reward. Paling kecil komisaris BUMN atau duta besar. Padahal menurut saya belum berhasil mereka menghilangkan budaya-budaya mafia itu ya. Gimana, Bro? Silakan.
Jadi memang kalau saya lihat ya, kalau kita mau ngomong jujur nih, jujur belak-belakan. Emangnya presiden nggak tahu kejahatan-kejahatan yang ada? Kalau saya aja bisa tahu bandar judi siapa, bandar prostitusi siapa, bandar mafia tanah siapa, beliau juga pasti tahu. Karena intel beliau lebih banyak. Tapi pertanyaannya kenapa selama ini didiamkan loh? Karena dia juga tahu itu menjadi ladang bagi para oknum aparat penegak hukum. Gitu loh. Jadi akhirnya tutup mata dia. Tutup mata, Bang. Tutup mata. Daripada nanti mereka tagih uang APBN, ya lebih baik sudahlah cari uang sendiri. Inilah jeleknya, jeleknya Indonesia ini, mereka tuh mau hidup di dalam kemunafikan. Dan orang-orang yang pada diem adalah orang-orang yang merasa dirinya nyaman. Jadi maksudnya gini loh, ya udahlah, biarinlah orang mau misalnya ya kena judi gitu, jadi korban judi, ya kan, ya salah dia sendiri lah, saya nggak rugi ini. Terus kalau misalnya ada polisi nyogok, nyuap, ya nggak apa-apa, saya bukan saya ini kok yang kena jadi korban. Nah itulah terjadi pembiaran. Karena kenapa? Golongan-golongan yang punya uang, yang nyaman itu, dia bisa nyogok, jadi dia bisa beli hukum. Jadi dia nggak merasakan. Jangan-jangan mereka mikir jadi bisa korban. Malaikat juga, jangan-jangan. Yang terjadi memang seperti itu, dia merasanya seperti itu. Silakan, bro, silakan. Iya, jadi makanya pemerintah ini seperti itu, Bang. Saya pun ketika pertama kali jadi lawyer, makanya kenapa saya berbeda. Saya baru jadi lawyer ini, LQ ini baru 3 tahun. 3 tahun ya? Jujur ya, awal pertama kali saya buat, saya ikutin itu jalur kotor. Karena kenapa? Yang ada kayak gitu. Yang namanya saya jadi lawyer, pasti saya ngikutin senior. Ya kan? Senior, ini gimana nih misalnya bikin SIM. Udah bikin SIM gak usah ngantri. Kalau kamu ngantri bayar cuma yang 250.000, tes ntar bisa 7 kali 8 kali baru berhasil. Ya toh kasih aja uang pelicin. Jadi langsung foto jadi bikin SIM misalnya. Oh ya udah kita foto jadilah ke Samsat misalnya. Tapi kalau bikin SIM itu jangan dijadikan contoh, bro, karena kayaknya hampir semuanya. Lah iya. Tapi lawyer gitu yang misalnya harus sama, Pak, lawyer harus bayar duit ke polisi, ke hakim, ke jaksa gitu-gitu. Ini saya kasih contoh yang simpel karena orang kan nggak tahu cara jadi lawyer, Bang. Cara jadi lawyer pertama ini kan dia harus punya SIM lawyer. Bukan surat izin mengemudi, tapi surat berita acara sumpah BAS. Abang tahu nggak, SIM BAS itu kalau biasanya itu kita ngikutin ujian dulu, ada pendidikannya. Ini sekarang udah nggak usah, Bang, bisa nembak sama kayak SIM. Bayar 25 juta, sumpah ya? Sumpah, sisanya semua suratnya udah dibikin. Disumpahin itu berarti. Sisanya udah dibikinin. Ya oke lah, itu memang ada apa sisi gelap kita ya. Jadi dari pertama kali masuk, sistem administratifnya pun sudah dibikin manipulatif. Saya ikut di situ, karena kita ikutin harus tuh. Gimana sih caranya begini, oke. Terus gimana ketemu sidang misalnya, oh ya kamu kalau mau menang ini kasih polisi. Itu saya lakukan awal. Dalam kasus yang Allianz itu kan, itu orang sampai kaget kok direktur utama Allianz bisa jadi tersangka. Di rut Allianz loh. Jadi tersangka, ya kan? Itu semua dari penyidik sampai di atas minta kasih jadi TSK. Jadi direktur utama Allianz aja bisa jadi TSK, Bang. Ya ini hal yang jamak diketahui publik. Betul. Tapi memang publik tidak pernah berani ngomong karena selalu kalau ngomong adalah pencemaran nama baik. Sekarang kalau pencemaran nama baik lumayan, itu cuma 4 tahun dan itu delik aduan. Tapi sekarang enggak lagi. Bukan itu pasal yang digunakan. Menyebarkan berita bohong, ya kan? Betul. Bukan delik aduan dan kenanya 10 tahun untuk ancamannya. Atau paling tidak di bawah itu yaitu penyebaran kebencian berbau sara 6 tahun. Maka undang-undang itulah yang digunakan untuk menghadang atau menghalau orang-orang yang mau bersikap kritis, bro ya. Betul. Gitu. Anda nggak khawatir tuh dibegitukan? Nah itu yang saya bilang, Bang. Jadi awal pertama kali saya ngikutin arus. Karena kita melihat dunia melakukan itu, lawyer-lawyer lain seperti itu saya ikut. Tapi hati saya nggak bisa. Karena kenapa? Ketemulah saya dengan oknum aparat. Minta duit, udah kita kasih. Korban investasi bodong nih, dia berharap keadilan. Polisi minta uang biar supaya jalan, kita kasih jalan ke timnya. Udah dikasih, ini nggak jalan, Bang. Tetap mau di SP3, ternyata lawan ngasih lebih gede. Jadi hal yang kayak begini kan melawan di moral saya gitu. Itu hal yang memang
kita semua ketahui. Tapi ini ada sobat era yang wanti-wanti ya kan. Kemudian apa lagi? Apa ini? Ngeri-ngeri sedap kok Alvin. Awas jangan sampai terpleset bicaranya. Soalnya lagi ditonton sama buzzer supaya terpleset supaya bisa dilaporin. jadi kadang-kadang aneh kita nih ya. Yeah. Kita mau ngomong apa adanya dan based on fakta ya kan, dilaporin ya kan. Media yang menyiarkan dianggap menyebarkan berita bohong. Ini mau apa negara ini ya? Tapi mudah-mudahan kasus Brigadir J ini bisa memberikan semacam pembelajaran bagi kita. Bro Alvin, tidak terasa sudah 26 menit. Bagian pertama ini kita sudah ditonton 5.000 orang tuh yang nonton. Yang watching together. Ya, watching now. Tapi kalau come and go pasti lebih banyak dari itu lagi ya. Betul. Jadi mereka sangat tertarik dengan apa yang disampaikan tentu Bro Alvin ya atau Ko Alvin ya. Nah, tapi kita lihat pertanyaan dari sobat era sekalian karena nanti 30 menit boleh kita ganti yang lain. Tapi kalau misalnya sobat era sekalian pengen tanya lagi soal KM50, nggak apa-apa juga. Namanya kita bebas-bebas aja ya. Oke. Apa lagi ya? Ada bilang, Bang RH, kenapa kalau pakai kaos kerahnya nggak dilipat? Nah, jadi make something different ya, in order to be remember. Distinctive ya. Ya distinctive ya kan. Jadi kalau kita mau diingat ya, itu harus membuat sesuatu yang berbeda ya kan. Oke, ini kayak Eric Cantona ya kan. Eric Cantona, orang selalu mengingat bukan gol Eric Cantona tapi bajunya yang diangkat. Padahal saya sendiri bukan tidak ada favorit dengan Eric Cantona ya. Mantep kok Alvin datang ke era. Aku udah nonton yang di channel oligarki. Itu channel apa itu ya? Kayaknya YouTuber receh gitu ya. Okay. Itu Bang Aldo ya. Oh, iya. Jangan dibilang receh. Dia sendiri yang menyebut diri dia receh. Tapi Babe Aldo. Tadi saya pengen juga menduetkan dengan Babe Aldo. Biar ini bukan syarat ya. Biar satu Palembang, so-called orang bilang pribumi, satu Cina, satu Arab. Betul. Jadi saya tuh perpaduan mata sipit tapi badan hitam. Oke. Ada yang bilang begini. Usut tuntas KM50 sangat menunggu ya. Semoga semakin banyak orang-orang baik yang mau menyuarakan kebenaran tanpa lihat cuan. Nah itu yang penting ya. Kemudian Kolim ini luar biasa, haha, berani banget sebut nama-nama orang yang terlibat KM50, berani banget sama Fadil Imran dan komplotan preman berpakaian Polri ya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Jadi gini, kita tuh sebenarnya yang kita kritik adalah kekuasaan. Jadi kalau dalam hukum itu kan tadi ada prinsip equality before the law ya. Jadi kita lihat kekuasaan itu yang kemudian kita kritik. Kita tidak mengkritik orangnya tapi kekuasaannya ya. Kemudian ini ada lagi jin buang anak nih Bang Edi ya. Ada yang bilang pecinya keren ya. Saya agak bingung juga karena banyak banget yang ini terus dia jalan, jadi baru kita mau baca ini tiba-tiba udah jalan dia. Jadi thank you Ko Alvin dan and Bang RH for the enlightenment, awesome ya. Jadi dia bilang jadi pencerahannya, oke. Kemudian polis jahat ada dan pasti yang baik pun ada, namun hanya satu tidak mungkin berpisah, Rasuah dan kepolisian, begitu juga Sambo dan Ibu PC. Apa maksudnya ini? Artinya suap dan kepolisian itu seperti tidak bisa dipisahkan, seperti halnya Sambo dan Ibu PC ya, karena satu suami istri dan satu adalah sebuah fenomena yang jamak ya. Kemudian komplotan mulai panik karena kekuatan sudah dipreteli. Aman ya Ko Alvin, oke. Jangan ada lagi kadrun cebong, itu materi adu domba yang dihembuskan buzzer RP ya. Lawyer Jakarta harus ada garang kalau masuk apa ini. Oke. Silakan Bro Alvin pada bagian pertama ini mungkin closing statement, sampaikan hal-hal yang belum disampaikan biar tidak penasaran ya. Iya, jadi orang kan banyak bertanya sama saya gitu loh. Kenapa sih kok berani banget katanya kan? Jadi gini, saya udah bilang berkali-kali di dalam setiap video saya ini tujuannya bukan mau mencemarkan nama baik, bukan mau melawan penguasa. Kenapa? Iya kan, kalau saya melawan penguasa adalah
saya gulingkan mereka, saya jadi penguasa, saya rubah. Ini tidak. Kita ini memberikan kritik yang membangun supaya penguasa pemerintah, baik itu presiden, kapolri, ya kan, dialah yang membenahi di situ loh. Tapi bagaimana mereka bisa tahu benahinya di mana kalau kita masyarakat diem aja? Ya kan, nah disinilah makanya kami bicara. Nah kalau bicara tentang dilaporin ITE atau dilaporin pencemaran baik, saya udah 20-an ada kali ya. Dan ternyata bukan cuma saya doang, tiba-tiba istri saya pun juga tiba-tiba dicekal sama Kapolres Jakarta Selatan toh. Tapi Tuhan nggak diem, tuh Kapolres malah dimasukin tempat khusus di situ. Yang Herdi ini ya, yang Budi Herdi. Budi Herdi ya kan. Padahal istri saya sama sekali nggak pernah ngomong di media, nggak pernah apa-apa kan. Nah ini loh makanya jadi tendensi namanya oknum dia berusaha menekan. Tapi saya bilang satu hal, nggak mungkin terjadi perubahan tanpa sacrifice, tanpa pengorbanan. Ya kita nggak ngomongin masuk korban harus masuk penjara ya. Tapi minimal pengorbanan waktu, tenaga, itu pasti harus ada. Ya, jadi kalau teman-teman tidak ada yang mau berkorban, tidak akan terjadi perubahan kalau kita cuma ngomong-ngomong, cuma ngoceh-ngoceh aja gitu loh. Nah, we have to do something. Nah, mungkin bagi saya do somethingnya ini adalah saya speak out the truth about hukum. Nggak bisa hukum itu dijadikan satu dengan politik. Karena ketika hukum itu dijadikan satu dengan politik, dia sudah tidak lagi menjadi hukum yang adil, tetapi dia menjadi alat penguasa untuk repress masyarakat, sehingga kekuatan sudah bukan lagi demokrasi, tetapi diktatorship di situ. Itu yang harus hati-hati. Jadi ini garis line-nya ini nggak boleh di cross di situ. Oke, sobat sekalian, ada dua tema lagi yang akan saya konfrontir atau diskusikan dengan beliau ya, soal yang terkait dengan judi. Karena kita baru mendapatkan berita siapa yang kabur ke Singapura ya? Apin ya. Padahal ternyata kaburnya itu sudah sejak tanggal 9 Agustus. Baru ketahuan sekarang. Nanti kita bacakan ininya pollingnya. Dan yang kedua mengenai banyaknya Polda Metro staff-staffnya yang terlibat. Dan kemudian juga ada beberapa berita misalnya mutasi 62 polisi di Polda Metro misalnya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Menarik saudara sekalian. Jangan kemana-mana, kita sebentar lagi gabung lagi dengan Alvin Lim.